Halo sobat film horor, apa kabarnya hari ini? Semoga saja kalian sehat selalu ya. Selamat datang di channel YouTube-nya Sinkronisasi Hari. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film horor yang berjudul The Ridge 2020. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, tanpa bertele-tele. Berikut adalah alurnya. Film diawali dengan seorang ayah dan anak yang sedang mengendarai mobil. Ayah tersebut adalah seorang dokter yang bernama Dr. Quinley dan anaknya bernama Alex. Mereka hendak pergi ke suatu rumah untuk mengobati seorang anak yang berperilaku aneh. Anak tersebut bernama Michael. Mereka tiba di rumah tersebut dan ibu Michael menunjukkan gambar aneh kepada Dr. Quinley. Gambar tersebut digambar oleh Michael. Dr. Quinley pun menyuruh Alex untuk mempersiapkan peralatannya. Tujuannya untuk membuat studi ilmiah di setiap pasien yang mereka obati. Lalu, Dr. Quinley menanyakan gambar-gambar itu kepada Michael. Ia tidak menjawab dan Dr. Quinley pun melihat simbol aneh di bagian bawah lehernya. Sontak saja gambar tersebut pun tergambar di dinding ruangan itu. Scene beralih kepada satu keluarga yang baru saja mendatangi pemakaman anaknya yang bernama Stephen. Satu keluarga ini terdapat satu anak perempuan yang bernama Jessica. Sampai di rumah, Jessica tidak masuk ke dalam rumah, melainkan ia pergi bersama sepedanya ke toko barang antik. Jessica datang ke toko tersebut untuk membeli piringan hitam. Namun, ia tidak jadi membelinya karena mahal. Lalu, ia melihat sebuah kotak yang berisi berbagai macam barang di dalamnya. Dan ia mendapatkan kotak tersebut secara gratis karena penjaga toko tersebut mengenali ayahnya Jessica. Jessica membawa barang itu dan memberikannya kepada ayahnya. Malam harinya, ayah Jessica yang bernama John tidak bisa tidur dan pergi ke bengkelnya untuk melihat barang yang telah dibawa Jessica. Pintu tiba-tiba saja terbuka, ternyata Jessica yang membukanya. Lalu mereka berdua pun membongkar barang tersebut dan terdapatlah sebuah alat perekam suara yang sama persis digunakan Dr. Quinley pada saat mengobati Michael. Jessica mencoba membuka baterai perekam suara itu dengan menggunakan pisau cutter. Namun tangannya terluka karena terlalu kuat membuka perekam suara tersebut, dan darahnya pun menetes ke perekam suara itu. Di sekolahan, Jessica, Sam, dan Jedar membicarakan tentang lampu kentang mereka yang akan dipamerkan ke pameran sains. Mereka bertiga sepakat untuk mengerjakannya di rumah Jessica. Sam dan Jedar terkejut melihat hasil kerja Jessica. Namun lampu tersebut hanya bertahan beberapa detik saja. Sam izin ke toilet. Setelah keluar dari toilet, Sam melihat kamar Jessica dan masuk ke dalamnya. Hal tersebut pun diketahui Jessica dan mereka berdua pun mengobrol. Keasikan mengobrol, mereka mendengar suara gaduh di bengkelnya. Mereka mendatangi Jedar yang berada di sana. Sam dan Jessica terkejut melihat Jedar merobek wajahnya sendiri. Mereka berdua pun lari dan mereka dikejutkan oleh Jedar yang tiba-tiba muncul di depan pintu. Hantu Jedar itu pun tiba-tiba saja menghilang. Dalam perjalanan pulang, John mendengar suara aneh dari radionya yang mengatakan, "Kami menginginkanmu, ikutlah dengan kami." John pun menepi dan ia melihat kaca depannya. Terlihat ada seorang perempuan berdiri di belakang mobilnya, dan perempuan itu mencengkram tangan John. John pun keluar dan hantu tersebut pun menghilang. Akibat hal itu, John pun melaporkan hal itu kepada polisi Charlie. Charlie mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di sana, dan Charlie beranggapan bahwa John sedang mabuk dan stres karena anaknya yang telah meninggal. John pun menyangkal hal itu dan mengatakan bahwa ia tidak sedang mabuk. Keanehan muncul kembali pada saat jam olahraga. Jessica tiba-tiba saja melihat dirinya di lapangan basket dan ia mengikuti sosok itu ke ruangan dan menanyakan kepadanya, "Apakah kau tersesat?" Jessica menepuk pundak sosok itu dan tiba-tiba ada tangan hitam yang memegang tangannya. Jessica cepat-cepat pergi dan dia dikagetkan oleh Jedar yang di belakangnya. Dan hantu itu pun menghilang. Sesampainya di rumah, Jessica melihat ibunya yang aneh sedang memotong daging. Jessica panik dan pergi ke rumah Sam. Charlie mendapatkan perintah dari radionya bahwa rumah kediamannya John terdapat ada hal aneh. Charlie dan Bart pun meluncur ke sana. Tak lama waktu berselang, John pun datang ke rumah dan di situ sudah ada polisi Charlie dan Bart.
Polisi tersebut beranggapan bahwa John lah yang membunuh keluarganya karena depresi anaknya meninggal. John pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di tempat base camp, Jessica memberitahukan luka di tangannya yang memiliki simbol yang sama persis dengan Michael. Mereka bertiga pun pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu simbol itu. Namun mereka tidak mendapatkan apa-apa sampai suatu ketika penjaga perpustakaan itu yang bernama Sugar Mama memberitahukan bahwa perpustakaan akan tutup beberapa menit lagi. Tanpa disengaja, Sugar Mama tersebut melihat simbol yang telah digambar oleh Sam dalam selembar kertas. Sugar Mama itu menunjukkan buku yang ia punya, dan terdapatlah simbol yang sama persis di buku tersebut. Buku tersebut ditulis oleh Dr. Quinley. Mereka pun meminjam buku tersebut dan meminta alamat Dr. Quinley. Di kantor polisi, ada yang mengganggu polisi Bart di kolong mejanya dan menyuruh John melihat. Namun John tidak melihat apa-apa. Dengan memberanikan diri, Bart melihat di bawah kolong meja itu. Bart ditarik oleh makhluk itu. Sontak saja John memanggil Charlie untuk mengecek Bart. Bart mati dan darahnya berlumuran ke wajah Charlie. Mereka berdua pun meninggalkan kantor polisi itu. Sam, Jessica, dan Jedar pun ke rumah Alex Quinley untuk menanyakan hal itu. Namun, Alex menolak untuk membicarakannya. Karena kasihan, Alex pun membantu mereka. Alex kembali flashback ke masa lalu dan menceritakan bahwa simbol tersebut bernama Sanguini Dammonium. Sanguini Dammonium adalah makhluk yang merasuki seseorang yang ditandai. Dan salah satu cara agar terlepas dari itu adalah dengan mengorbankan orang tersebut. Jedar pun mengatakan bagaimana jika orang tersebut kebetulan ditandai. Tiba-tiba saja lampu di ruangan itu berkedip dan ada yang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah Sugar Mama. Sugar Mama mengatakan kelemahan dari makhluk itu adalah cahaya murni, dan ia mengatakan untuk mengalahkannya yaitu harus dengan membuka pintu gerbangnya. Hal tersebut dituliskan dalam bahasa Latin dan kalau diterjemahkan artinya adalah gerbang terakhir adalah gerbang belakang. Alex menyaut dengan mengatakan, satu-satunya cara agar gerbang tersebut tertutup adalah dengan menggunakan darah. Setelah percakapan hal itu, Sugar Mama pun tewas dan kepalanya pun terputus. Melihat hal itu, mereka bergegas keluar dari rumah itu. Pada saat berlari, Jessica sempat ditarik oleh makhluk itu. Jedar pun menghentikannya dengan cara menusuk tangan itu beberapa kali. Pada saat hampir keluar rumah, Jedar ditarik oleh makhluk itu. Jessica tidak bisa menolongnya dan Jedar pun tewas. Mereka pergi meninggalkan rumah itu. Pada saat di dalam mobil, Jessica menyuruh Alex untuk berhenti. Alex tidak mau, tapi Jessica terus memaksa dan mereka pun berhenti. Jessica terus menyalahkan dirinya. Sam berusaha untuk menenangkannya. Tidak lama waktu berselang, terdengar suara radio yang ada pada tas Jessica yang kemudian didengar oleh Alex. Ternyata yang menghubunginya adalah John menggunakan radio Jedar yang tertinggal di perpustakaan. John mengatakan kepada mereka agar tidak kemana-mana, agar ia dan Charlie yang mendatangi mereka. Alex menenangkan dirinya dengan sebatang rokok di depan mobil, dan melihat Jessica kerasukan. Alex mengeluarkan pistol dan menarik pelatuknya. Belum sempat menembak, Alex ditarik oleh makhluk halus ke bawah mobil dan tewas seketika. Tak lama waktu berselang, John dan Charlie sampai di tempat itu dan membantu Sam dan Jessica terkurung di dalam mobil. Jessica ditarik oleh makhluk itu namun digagalkan oleh ayahnya dengan menggunakan kapak. Charlie memecahkan kaca mobil untuk menyelamatkan Sam. Mereka berhasil keluar dan pergi ke rumah Jessica untuk menghentikan makhluk itu. Namun alat perekam suara itu tidak ada di sana. Di sudut ruangan terdengar suara aneh. John melihat ke sudut ruangan tersebut dengan lampu. Namun lampu tersebut mati. John pun diseret oleh makhluk itu. Sam menyalakan lampu kentang yang ada di sana. Lalu hantu tersebut pun seketika mundur dan kaki John pun terluka. Charlie dan Sam pergi ke gudang belakang untuk mengambil kentang karena lampu kentang tersebut kurang untuk menghentikannya dan berniat mengambil lebih banyak dengan berbekal satu lampu kentang untuk berjaga-jaga. Pada saat mengambil kentang tersebut, lampu kentang yang mereka bawa tiba-tiba saja mati. Sam sempat ditarik oleh makhluk tersebut. Charlie membantunya, namun ia tewas karena tertancap kayu pada saat menolong Sam. Pada saat keluar, Sam ditarik lagi oleh makhluk itu. Untungnya, Jessica datang tepat waktu dan menembak makhluk itu. Mereka kembali dan mengganti kentang tersebut ke kentang yang baru.
Pada saat mengganti kentang tersebut, tiba-tiba saja alat perekam itu muncul dan gerbang terbuka. John mengorbankan dirinya dengan cara melumuri alat perekam itu dengan darahnya dan masuk ke gerbang tersebut. Gerbang itu pun tertutup, namun tiba-tiba saja alat perekam suara itu berbunyi dan seketika membunuh Sam. Jessica melihat makhluk itu. Ia bisa mengendalikan dirinya dan melumuri darahnya ke alat perekam suara tersebut. Seketika ia kembali dan tersadar di tempat ia mengambil barang tersebut, yaitu di toko barang antik yang sama persis di awal cerita. Jessica pergi meninggalkan tempat itu. Karena kebingungan di jalan pulang, ia hampir ditabrak mobil dan terjatuh. Ia melihat tangannya dan tanda tersebut sudah tidak ada lagi. Sam datang untuk membantu Jessica berdiri dan langsung memeluknya. Jessica menyadari bahwa kehidupannya kembali normal. Kemudian Jedar datang untuk meramaikan suasana. Scene diakhiri dengan mereka bertiga berjalan di atas rel kereta api. Oke, segitu aja alur cerita film The Rich. Kasih tombol like jika kalian suka dan share sebanyak-banyaknya. Klik tombol subscribe jika kalian suka channel ini. Gak subscribe juga gak apa-apa. Sampai jumpa.